Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi ini. Saya Rumaisan Nurul Kaunain, dan hari ini saya akan membahas tentang inventories. Di presentasi ini kita akan melihat ringkasan singkat basic presentasi yang akan membantu kita memahami manfaat atau tujuan utama. Jadi pastikan untuk tetap menyimak sampai akhir. Mari kita mulai. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, yaitu kita akan menjelaskan bagaimana mengklasifikasikan dan menentukan persediaan. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk persediaan dan menerapkan metode aliran biaya persediaan. Yaitu pertama, sistem pencatatan persediaan. Ada sistem perpetual, memeriksa akurasi catatan persediaan secara terus-menerus, menentukan jumlah barang hilang akibat pencurian atau kerusakan. Lalu ada sistem periodik, menentukan jumlah persediaan yang tersisa pada akhir periode akuntansi, menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Yaitu ada menentukan kuantitas persediaan. Yang pertama adalah menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis yang tersedia. Lalu dilakukan saat bisnis tutup atau sedang sepi. Biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Menentukan kepemilikan barang, yaitu barang dalam perjalanan, barang yang dibeli belum diterima, barang yang dijual belum dikirim. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam inventaris perusahaan yang memiliki hak hukum atas barang tersebut. Hak hukum ditentukan oleh ketentuan penjualan. Lalu ada inventarisasi fisik, yaitu proses menghitung fisik barang yang tersedia di gudang, bertujuan memastikan operasi catatan akuntansi. Waktu terbaik yaitu saat bisnis dalam kondisi lambat atau setelah tutup operasi. Selanjutnya ada barang dalam transit, yaitu pemilikan barang berpindah ke pembeli ketika operator umum menerima barang dari penjual. Lalu kepemilikan barang tetap berada di tangan penjual, berada sampai barang ke pembeli. Lalu menentukan kepemilikan barang konsinyasi, menyimpan barang milik pihak lain dan mencoba menjualnya dengan biaya tertentu tetapi tanpa mengambil kepemilikan barang tersebut. Lalu ada klasifikasi dan penentuan persediaan. Persediaan dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang hingga siap dijual. Unit biaya diterapkan pada kuantitas untuk menghitung total biaya persediaan, dan HPP menggunakan metode berikut, yaitu identifikasi fisik, FIFO, first in first out, rata-rata biaya. Lalu perhitungan biaya persediaan. Ilustrasi, Griffiths TV Company membeli 3 TV 50 inci pada tanggal yang berbeda dengan biaya €700 dan €750 dan €100. Selama setahun tersebut, Griffiths menjual 2 unit dengan harga €1.200 per unit. Yaitu ada jika Griffiths menjual TV yang dibeli pada 3 Februari dan 22 Mei, maka HPP adalah €1.500 700 tambah €800 dan persediaan akhir adalah €750. Identifikasi spesifik, yaitu metode perhitungan aliran fisik aktual. Barang yang masih dalam persediaan dihitung secara spesifik untuk menentukan total biaya persediaan akhir. Jarang digunakan dalam praktik karena kompleksitas pencatatan, sebagian besar menggunakan asumsi aliran biaya. Asumsi aliran biaya. Dua metode asumsi aliran biaya yaitu FIFO, first in first out, kedua rata-rata biaya. Aliran biaya tidak harus konsisten dengan pergerakan fisik barang. Lalu data kondensor, Astro, dan link elektronik. Beginning inventory plus purchase dikurang ending inventory sama dengan HPP. Seperti contoh ini, pada tanggal Januari 1, beginning inventory ada 10 unit, per unitnya yaitu $100, total cost $1.000.
Lalu ada 15 April pembelian, yaitu senilai 20 unit dengan per unitnya seharga 110 dan totalnya adalah 2.200. Lalu pada tanggal 24 Agustus pembelian 30 unit, yaitu per unitnya seharga 120 dengan total 3.600. Lalu 27 Desember pembelian 40 unit dengan harga per unit 1.130, total harganya yaitu 5.200. Total unit yang terjual adalah 100 unit. Lalu total harga seluruhan adalah $12.000. Asumsi aliran biaya. Biaya barang yang dibeli lebih awal adalah yang pertama diakui dalam HPP. Seringkali mencerminkan aliran fisik barang dagangan. Perusahaan menghitung persediaan akhir dengan mengambil biaya unit dari pembelian tertentu. Pembelian terbaru dan bekerja mundur hingga semua unit persediaan dihitung. Lalu first in first out, yaitu biaya barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama dijual. Lalu barang yang tersisa dihitung dari pembelian terbaru. Tips yang bermanfaat yaitu cara lain untuk memahami perhitungan FIFO adalah dengan konsep list, yaitu last in still here. Contoh soal dan penyelesaian tentang inventaris. Yang pertama, perusahaan XYZ memiliki sistem persediaan first in first out. Pada awal periode inventaris di awal perusahaan adalah sebagai berikut. Itu ada 100 unit dengan 5.000 per unit. Selama periode berjalan, perusahaan melakukan pembelian sebagai berikut, yaitu 150 unit dengan 5.500 per unit pada tanggal 15 Maret. Lalu ada 200 unit dengan 6.000 per unit pada tanggal 20 April. Pada akhir periode, perusahaan meminta 300 unit. Diharapkan menghitung nilai inventaris akhir. Yang kedua, harga pokok penjualan, cost of goods sold. Penyelesaiannya, langkah pertama, menghitung harga pokok penjualan, yaitu dengan metode FIFO. Barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Pertama kali terjual 300 unit yang terjual, 100 unit dari inventaris awal, yaitu 5.000 sama dengan 100 dikali 5.000 sama dengan 500.000. Lalu 100 unit dari pembelian tanggal 15 Maret, 5.000 senilai 5.500 sama dengan 150 dikali 5.500 sama dengan 825.000. Lalu sisanya dari pembelian 20 April hanya 50 unit, karena 300 dikurang 100 dikurang 150 sama dengan 50 dengan senilai 6.000. Jadi sama dengan 50 dikali 6.000 sama dengan 300.000. Jadi total harga pokoknya adalah 500.000 tambah 825.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.625.000. Langkah 2, menghitung nilai inventaris akhir. Setelah penjualan 300 unit, sisa inventaris dari pembelian 20 April sama dengan, yaitu senilai 200 unit dikurang 50 unit terjual sama dengan 150 unit senilai dengan per unitnya 6.000. Nilai inventaris akhir yaitu 150 unit dikali 6.000 sama dengan 900.000. Jadi kesimpulannya, harga pokok penjualan atau HPP adalah 1.625.000. Lalu nilai inventaris akhir sama dengan 900.000. Dengan metode FIFO, perusahaan memastikan bahwa inventaris yang lebih lama dibeli dihitung dalam penjualan terlebih dahulu yang dapat mempengaruhi nilai inventaris akhir, dan HPP tergantung pada perubahan harga. Jadi kesimpulannya, persediaan adalah aset penting dalam akuntansi perusahaan. Metode pencatatan persediaan mempengaruhi laporan keuangan, dan pemilihan metode aliran biaya harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.